Halo teman-teman, di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian Makmur John Kiplik. Kali ini saya akan menampilkan rahasia sukses persiapan menanam jagung. Cara teman-teman bagaimana? Setelah menonton, tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman, dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi. Persiapan lahan untuk menanam jagung di lahan yang baru saja selesai panen padi sawah tada hujan atau lahan lainnya merupakan aktivitas yang harus segera kita mulai dengan cara yang benar dan efektif. Ini merupakan dasar dari segala proses budidaya jagung untuk mencapai hasil maksimal. Kita memiliki cara berbeda-beda, namun dari berbagai teknik itu kita bisa memilih yang memungkinkan untuk kita lakukan. Itu disebabkan selalu berkaitan dengan biaya pengadaan alat, obat-obatan, tenaga kerja, dan sebagainya. Kebetulan sawah ini tada hujan. Jadi, setelah musim tanam kedua, kami tanami jagung. Jerami-jerami bekas panen masih menggunung dan berserakan karena tidak selalu habis diambil sebagai pakan sapi, kerbau, atau kuda. Yang harus kita lakukan yaitu 1. Mengeringkan jerami di atas lahan dengan cara menata tipis-tipis untuk selanjutnya kita bakar. 2. Memindahkan jerami dengan cara menumpuk di pematang. Cara ini lebih cepat membersihkan lahan. 3. Memindahkan jerami keluar lahan. 4. Membakar jerami secara langsung dalam tumpukan. Namun proses selesainya pembakaran agak lama. Sebelum kegiatan berikutnya, mari kita saksikan dulu penghilangan jerami di lahan ini.
Sesudah sampah panen atau lainnya teratasi, selanjutnya kita lakukan penyemprotan gulma. Yang harus kita siapkan sebelum penyemprotan meliputi 1. Lakukan charge atau pengisian strum aki dalam waktu yang cukup. 2. Periksa tangki sehingga tidak ada satupun yang dapat menimbulkan risiko maupun gangguan saat kita gunakan. 3. Gunakanlah masker. 4. Pakailah sarung tangan. 5. Memakai kaos berlengan panjang atau kaos lengan pendek berdeker lebih baik. 6. Memakai celana panjang juga lebih aman. Ada banyak merek obat pemberantas gulma di lahan jagung, baik untuk berdaun sempit maupun berdaun lebar. Teman-teman tinggal datang ke toko pertanian terdekat dan berkonsultasi dengan penjualnya. Banyak pilihan, tinggal memilih sesuai anggaran. Pertimbangan memilih obat juga berdasarkan efek bau yang ditimbulkan. Ada di antara kita yang ingin menghindari bau tajam menyengat, bisa memilih yang tidak begitu. Bagaimana dosis pemberantasan gulma atau rumput untuk 1 tangki semprot? Di label obat sudah ada aturan pakai dan kita harus mencermati terlebih dahulu. Lebih penting lagi supaya obat yang kita beli tersebut cukup untuk lahan yang kita targetkan. Paling tidak kita bisa menggunakan takaran standar, misalnya 2 tutup, ukuran cc, atau bila ingin hasil terbaik dapat menambahkan dosisnya. Teman-teman, saat penyemprotan yang lebih tepat yaitu ketika lahan dalam keadaan kering dan panas. Sinar matahari akan segera mengeringkan obat yang diserap daun dan batang gulma. Jangan lakukan penyemprotan bila rumput masih basah karena hujan atau embun pagi, karena obat akan menjadi encer dan tidak melekat pada sasaran. Cara penyemprotan yang aman: 1. Lakukan penyemprotan dengan cara tidak melawan arus angin. 2. Lakukan penyemprotan dengan gerak kaki meninggalkan semburan semprot sehingga kabut dan baunya tidak menjangkau kita. 3. Hindari langkah kaki yang terlalu cepat agar semprotan merata. 4. Saat pengisian tangki berikutnya, upayakan berhati-hati ketika membuka tutupnya, memasukkan obat, serta memasukkan air. Bagi yang tidak tahan efek bau bisa menahan napas saat melakukan itu dan sesekali menjauhkan hidung dari dekat tangki. 5. Lakukan penyemprotan lanjutan. Jangan lupa kita mulai menyemprot dari tanda yang kita pasang saat penyemprotan pertama habis. 6. Begitu selanjutnya, bila ada sisa obat dapat disemprotkan di bagian lahan yang rumputnya lebih banyak. Persiapan lahan berikutnya ialah membuat parit yang memudahkan pengairan jagung. Lebar parit sekitar 20-25 cm dengan kedalaman kira-kira 10 cm. Jumlahnya sebaiknya kita sesuaikan dengan kebutuhan, waktu pengerjaan, serta anggaran. Namun, kita bisa pula tidak membuat parit tersebut karena pertimbangan tertentu. Tidak masalah, hanya kemudahan perawatan yang akan didapatkan setelahnya memang ada perbedaan, teman-teman. Selamat beraktivitas di lahan.
Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.